Sama-sama kita panjatkan ke baginda yang maha agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nantinya syafaat baginda Nabi dapat melimpah kepada kita, yang juga bersanding dari syafaat Al-Quran yang sedang diberikan oleh anak-anak kita yang sedang berupaya berjuang untuk menghafal Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Buya Dr. Haji Dedi Iskandar Batubara, SOS SH MSP MH Sirbisi CVC, selaku pembina Yayasan Haji Dedi Iskandar Batubara. Juga Umi Hajah Zubaidah Khan MA, selaku Ketua Yayasan Haji Dedi Iskandar Batubara. Tentu yang kami hormati orang tua, wali santri, anak-anak santri Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Abdullah Al-Bushroni. Sedikit dari kami, mohon izin Buya dan Umi, mengenai historical penghafalan Al-Quran. Bapak dan Ibu, anak-anak hari ini sedang masuk di era yang sedikit fluktuatif dalam penghafalan Al-Quran. Fluktuatif yang kami maksudkan adalah tuntutan zaman dan juga masa hari ini. Di zaman kami dulu, menghafal itu khusus. Anak-anak menghafal Al-Quran hanya untuk menghafal Al-Quran. Pendidikan formalnya hanya untuk sekedar ujian saja begitu. Ada juga yang bisa beberapa kepala sekolah memberikan ijazah tanpa harus menggunakan paket begitu. Pendidikan tahfiz hari ini sangatlah beragam. Ada mulai dari pendidikan tahfiz di rumah tahfiz, ada pendidikan tahfiz yang memiliki kualitas 1 tahun khotam, 6 bulan khotam, dan 1 bulan bahkan ada yang bisa membuat anak-anak itu khotam. Di beberapa ma'had juga pendidikan tahfiz itu ada yang digabungkan dengan pendidikan bahasa, pendidikan kitab dan lain sebagainya. Namun kebanyakan ma'had tahfiz Quran hari ini mereka membagi kategori pendidikan, pendidikan sanawiyah dan pendidikan aliyah. Syukur alhamdulillah, berkat izin dan restu Buya dan Umi, kita hari ini memiliki pondok pesantren tahfiz yang sedikit berbeda dengan pondok pesantren pada umumnya. Yang mana pada umumnya adalah tingkat sanawiyah mereka hanya diwajibkan untuk menghafal Al-Quran 15 juz. Kemudian mereka mendapatkan wisuda sebanyak 15 juz. Kemudian lanjut lagi di ma'had yang sama untuk melanjutkan hafalan dari juz 16 sampai juz 30. Baru nanti di wisuda sebanyak 30 juz. Itu kebanyakan seperti itu. Hari ini kita mendapatkan tasyakuran kegiatan 1.1 itu berkat bukan hanya sekedar terkait dengan program saja Bapak dan Ibu. Kalau kami menyadari bahwasannya hari ini anak-anak itu disuplai terkait dengan makan yang sangat berbeda dengan pondok pesantren pada umumnya, sehingga itulah yang membuatkan kami lebih mudah untuk menjalankan program. Kalau kita boleh membuka sedikit saja, anak-anak program ini 1 minggu mampu menghafal sebanyak 4 juz. Bayangkan saja itu anak umur 13 tahun, 14 tahun, 1 minggu dapat menghafal 1 juz. Jadi 1 bulan 4 juz. Namun kami bisa sedikit merasa jumawa, mereka ini bukan hanya sekedar untuk khotam hari ini membaca An-Naba sampai An-Nas, namun dengan panduan dari para mu'alim dan mu'alimahnya yang mengajarkan pendidikan tahfiz, dengan berkolaborasi dengan pendidikan formalnya. Kadang-kadang jenuhnya di tahfiz, kami pindahkan ke formal, kadang formal juga ingin ke tahfiz, kami pindahkan lagi begitu. Syukur alhamdulillah, contoh saja misalkan Ananda Azhar, Khairul dan Fazri Ardiansyah hari ini sudah khotam 30 juz, namun lancarnya bisa hampir mendekati contoh saja ma'had yang paling tertua di Sumatera Utara, Islamic Center.
Islamic Center itu sangat sulit untuk mengejar kelancaran 15 juz ketika mereka selesai sanawiyah. Hari ini anak-anak bisa binomat setengah dari Al-Quran itu 7/4 lah mungkin 7 ataupun 6 juz begitu. Semoga nanti di tahun depan ketika kita melaksanakan wisuda, anak-anak yang khotam hari ini bisa mampu setidaknya mungkin 10 juz. Semoga Allah memberkati kita bersama dalam program tahfiz ini, dan juga tentu syafaat Al-Quran akan melimpah kepada ayah dan bunda selaku orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya ke depan kami ingin program tahfiz ya sebagaimana visi Buya dan Umi ingin menjadikan Ma'had Tahfiz Al-Quran Abdullah Al-Bushroni sebagai barang contoh pesantren, contoh pengelolaan, contoh pendidikan yang terbaik di Sumatera Utara tahun 2028. Semoga saja bisa kita sama-sama untuk memotivasi anak-anaknya, memotivasi bagaimana bahwasannya pendidikan tahfiz itu bukan hanya sekedar perjuangan dari anak-anak, bukan hanya sekedar pengawasan dari kami sebagai mualim ataupun mualimahnya, tapi juga bagaimana ayah dan bunda juga bisa mengcover ketika misalkan ada rezeki untuk bisa berkomunikasi dengan anak-anak, ya setidaknya menasihati bahwasannya kalau kita bisa menghistorikal Rasulullah SAW kan mendapatkan wahyu itu, dan juga durasi dakwahnya itu kan selama 23 tahun, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah begitu. Al-Quran itu ada beberapa riwayat yang menyatakan turunnya 22 tahun. Jadi kan kita bisa menyadari bahwasannya ya kalau khotam itu bisa saja dengan program, tapi kalau lancar itu seumur hidup ayah dan bunda. Jadi mohon kami berupaya kepada ayah dan bunda, kita bisa menyadari hari ini kalau kami menyampaikan ke Ananda ini liburan itu ibaratkan neraka bagi seorang penghafal Al-Quran. Kenapa kami begitu? Karena semua by access dia. Ananda boleh nanti main handphone. Maka hari ini kami mohon izin Umi tidak mengadakan program siman online begitu, karena sangat kami menemukan beberapa fakta di lapangan. Ada anak-anak yang punya akun TikTok begitu, itu sangat berpengaruh. Jangankan anak-anak begitu, kita saja sebagai orang tua ketika scroll durasi 13 detik, 10 detik itu sangat mempengaruhi kemampuan ingatan kita begitu. Jadi kami mohon agar kita satu visi nih, jangan buat anak-anak itu lalai begitu. Karena efek nanti ketika kembali ke ma'had, kami mulai dari nol nih. Nolnya kami mulai dari melatih konsentrasi, mengajari mereka lagi supaya tahan untuk duduk berlama-lama menghafal Al-Quran. Itulah yang menjadi permasalahan hari ini, kenapa kita memiliki ma'had yang liburnya sedikit berbeda begitu. Karena untuk menjaga itu, kami punya harapan yang besar untuk merubah generasi penghafal Al-Quran hari ini. Karena kami menyadari sangat sulit untuk mencari SDM tahfiz yang sesuai dengan kompetensi masa lalu begitu, ayah dan bunda. Jadi harapan kami ya anak-anak yang selesai dari ma'had kita ini 10 ataupun 15 tahun ke depan bisa merubah bahwasannya ketika hafal ya hafal begitu, ketika wisuda ya wisuda begitu. Itu saja sih, itu memang perjuangan kita bersama ayah dan bunda. Akhirul kalam, sebelum saya menutup ini tadi dibuatin pantun Umi sama Buya. Izin ayah bunda nanti bilang cakep ya, kayak di umum gitu. Mentari pagi bersinar cerah, burung bernyanyi di ranting yang tegak, khotam Al-Quran penuh berkah, menjadi bekal hidup di dunia dan akhirat kelak. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.